Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, are you okay? Now we will be going to learn about descriptive text. Yep. You know what is the meaning of descriptive text? Yeah, descriptive text is text which says what a person or a thing is like. The purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Baik, hari ini kita akan membahas tentang description text atau teks deskripsi, ya. Apa sih maksudnya teks deskripsi itu sendiri? Ya, deskripsi teks atau teks deskripsi itu adalah satu teks yang menjelaskan tentang, ya, mendeskripsikan seseorang atau sesuatu tempat, atau sesuatu benda atau hal yang menarik, dan tujuannya ya jelas untuk mendeskripsikan dan menjelaskan secara rinci tentang hal tersebut. And then if you understand about the meaning of description text, we learn about the structure. Yeah, there are two structure of description text. For the first is identification. Identification contains about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. And then the second structure is description. And then description contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, form, colors, or anything related for what the writer described. Kalau kita berbicara tentang teks, pastinya ada yang disebut dengan bagian-bagiannya atau structure-nya. And now we will be learn about the generic structure of description text. Kita akan membahas tentang bagian-bagian daripada teks deskripsi itu sendiri. There are two generic structure. Yep. For the first is identification. Ya, identification itu identifikasi. Itu adalah berisi tentang introduction, ya, pengenalan apa sih yang akan kita jelaskan dalam teks ini. For example, contohnya kita akan membahas tentang teks Borobudur, ya. Teks Borobudur itu di mana tempatnya, ya. Selanjutnya, structure yang kedua atau bagian yang kedua itu adalah description. Nah, description atau deskripsi, ya. Ini adalah intinya. Nah, deskripsi ini contains berisi tentang, ya, description pastinya menjelaskan, penjelasan tentang sesuatu hal, ya, yang akan kita bahas, yang akan kita tuliskan dalam teks tersebut, ya. Contohnya kalau kita mau menulis tentang teks Borobudur, Candi Borobudur, kita jelaskan apa sih Candi Borobudur itu, bagian-bagiannya bagaimana, seperti apa, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan description. Okay, and the last about language feature of descriptive text. Yep. For the first, descriptive text use of specific participants, and then descriptive text use of the adjective to clarify the noun. And then the third, descriptive text use of simple present tense.
And the last, descriptive text, use of action verb. Oke, next. Selanjutnya, ya, setelah kita berbicara tentang strukturnya atau bagian-bagiannya, ya, pastinya kita akan berbicara tentang language features-nya atau ciri-cirinya. Yap, there are 4 the language feature of descriptive text. Ya, ada 4 ciri-ciri dari teks deskriptif. Yang pertama yaitu, for the first is use of specific participant. Ya, jadi dia hanya berbicara tentang satu saja hal atau benda tersebut. Ya, kalau berbicara tentang Candi Borobudur, ya Candi Borobudur saja, tidak kemana-mana. And the second is use of the adjective. Ya, jadi dia menggunakan adjektif. Contohnya ada a beautiful beach, ada beautiful. Ya, adjektif itu adalah atas sifat beautiful, smart, and so on, dan lain sebagainya. And the third, yang ketiga adalah use of simple present tense. Jadi kita menggunakan simple tenses-nya, bentuk waktunya menggunakan simple present tense. You know simple present tense? Ya, pastinya sudah tahu ya apa itu simple present tense, karena itu sudah dibahas sebelum kita masuk ke dari dasarnya sudah dibahas tentang simple present tense. The last, ya, yang keempat, the fourth, adalah use of action verb. Jadi menggunakan kata kerja action, kata kerja ya yang bersifatnya action. Contohnya run, sleep, ya, cut, and so on, dan lain sebagainya. Oke, smart student, ini saya berikan satu contoh tentang description text, ya, judulnya Borobudur Temple. Bisa kalian baca, kalian pelajari, kalian teliti, ya. Dalam teks tersebut menggunakan, ya, yang paling gampang kita teliti adalah menggunakan simple present tense. Oke, smart student, saya rasa cukup materi hari ini. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang dipahami, please chat me atau silakan komen di bawah ini, ya. Dan don't forget, jangan lupa like, comment, and subscribe this channel, ya, jangan lupa ya. Dan selanjutnya, jaga kesehatan selalu, keep spirit, dan always be smart student. And saya akhiri, see you in the next meeting or see you in the next materi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.